Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan analisis perilaku konsumen muslim dalam era digital marketplace. Dengan saya sendiri, Erina Aulia, NIM akhir 156, dan rekan-rekan saya. Saya Rabani Sakia Nafi dengan NIM akhir 145. Saya Naswa Nulista Destianti dengan NIM akhir 148. Oke, lanjut kita ke next selanjutnya. Kita mulai dengan pembedahan terkait studi kasus, yaitu transformasi belanja konsumen muslim. Kita ambil kasus ini dari Antara News, yaitu perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fungsional dan fundamental terkait perilaku konsumsi masyarakat Indonesia, terutama melalui platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, serta layanan online food delivery seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Hal ini tentunya menjadi primadona baru dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentunya fenomena ini mendorong transisi perilaku konsumen Islami yang sebelumnya berbasis interaksi fisik, kini bergeser ke ranah digital dengan dinamika yang jauh lebih kompleks. Next. Oke, materi selanjutnya adalah konsumsi produk halal secara global dan nasional. Jika kita melihat data terbaru, konsumsi produk halal secara global pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 2,4 triliun dolar USD dan diproyeksikan meningkat menjadi 3,1 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2027. Artinya, pasar halal bukan hanya tren sementara, tapi harus berkembang secara signifikan di tingkat dunia. Di Indonesia sendiri, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, konsumsi produk halal diperkirakan mencapai sekitar 2,81 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran besar dalam industri halal global, khususnya dalam sektor makanan, minuman, kosmetik, dan produk kebutuhan sehari-hari. Hal ini menjadi penting karena meningkatnya konsumsi halal juga berpengaruh pada perilaku konsumen Muslim, termasuk dalam penggunaan marketplace digital. Selain meningkatkan konsumsi, jumlah produk yang dimiliki sertifikat halal juga mengalami peningkatan signifikan. Data menunjukkan bahwa jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia meningkat dari sekitar 2,1 juta menjadi 9,6 juta produk pada tahun 2025. Ini menunjukkan adanya kesadaran pelaku usaha untuk menentukan kebutuhan konsumen Muslim. Pemerintah juga terus memperkuat kebijakan sertifikasi halal agar produk yang beredar lebih terjamin kehalalannya. Namun, dalam prakteknya, khususnya di marketplace digital, masih terdapat tantangan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa konsumen Muslim masih mengalami kesulitan dalam memastikan keaslian dan kejelasan label halal pada produk yang dijual secara online. Ini menjadi isu penting dalam konteks perilaku konsumen Muslim di era digital. Selanjutnya, relevansi dengan perilaku konsumen Muslim di marketplace. Di era digital saat ini, marketplace memberikan kemudahan besar bagi konsumen Muslim untuk mengakses berbagai produk halal. Konsumen dapat membandingkan harga, membaca ulasan, dan memilih produk dengan lebih praktis. Namun, keputusan konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kehalalan, tapi juga oleh harga, diskon besar, konsumsi, serta review dari pengguna lain. Dalam banyak kasus, promo seperti flash sale dan diskon besar dapat mendorong pembelian impulsif. Disinilah menjadi menarik untuk dianalisis apakah perilaku konsumsi tersebut sudah sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam, seperti tidak berlebihan dan mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan. Maka data pertumbuhan konsumsi halal ini tidak hanya menunjukkan peluang ekonomi, tetapi juga menjadi refleksi terhadap pola konsumsi masyarakat Muslim di marketplace digital. Oke. Nah, selanjutnya, apakah konsumsi produk halal di Tokopedia atau Shopee sudah sesuai prinsip Islam? Next. Nah,
Dalam Islam sendiri, seorang konsumen tidak hanya melihat harga atau tren, tapi juga memperhatikan kehalalan dan kebaikan produk yang dikonsumsi. Kita harus melihat prinsip konsumsi dalam Islam. Prinsip yang pertama yaitu mengonsumsi produk yang halal dan thayyib. Artinya, produk tersebut halal serta aman dan baik digunakan. Prinsip yang kedua adalah tidak berlebihan atau boros, karena dalam Islam melarang perilaku israf atau konsumsi yang berlebihan. Selanjutnya, Islam mengajarkan untuk mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan, agar konsumsi lebih bijak dan tidak impulsif. Kemudian, konsumen juga harus memastikan produk tidak mengandung unsur haram ataupun hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Next. Next. Nah, selanjutnya permasalahan kehalalan produk di marketplace. Walaupun marketplace memudahkan masyarakat dalam berbelanja, masih terdapat beberapa permasalahan terkait kehalalan produk. Permasalahan pertama adalah verifikasi halal yang belum maksimal. Marketplace umumnya hanya menjadi tempat jual beli dan belum memverifikasi langsung status halal produk. Kedua, label halal sering hanya berdasarkan klaim penjual. Jadi, ada produk yang mencantumkan tulisan halal, namun belum memiliki sertifikasi resmi. Ketiga, informasi produk terkadang kurang transparan. Beberapa penjual tidak menjelaskan bahan maupun proses produksi secara lengkap, sehingga konsumen sulit memastikan kehalalannya. Dan yang terakhir, pengawasan marketplace terhadap produk juga belum sepenuhnya ketat, sehingga masih ada kemungkinan produk tidak halal beredar di platform digital. Next. Nah, apakah konsumsi produk halal di Tokopedia atau Shopee sudah sesuai prinsip Islam? Dikatakan sesuai prinsip Islam apabila produk memiliki sertifikat halal resmi, informasi produk jelas dan jujur, konsumen melakukan pengecekan sebelum membeli, dan penjual tidak melakukan penipuan atau memanipulasi informasi. Namun, belum sepenuhnya sesuai prinsip Islam jika produk hanya mengklaim halal tanpa sertifikasi, tidak transparansi bahan atau proses produksi, dan marketplace tidak melakukan verifikasi terhadap status halal produk. Next. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumsi produk halal di marketplace. Tentunya yang pertama adalah kesadaran halal, ini adalah faktor yang paling mendasar. Konsumen dengan tingkat halal awareness yang tinggi cenderung lebih selektif, aktif memeriksa label, membaca komposisi bahan, dan mencari informasi tambahan sebelum memutuskan untuk membeli. Kesadaran halal adalah fondasi dari pelaku konsumsi Islam. Yang kedua adalah labelisasi halal dan sertifikasi. Keberadaan label halal resmi dari BPJPH atau MUI secara signifikan meningkatkan kepercayaan dan niat beli konsumen muslim. Label halal bukan sekedar simbol, melainkan sebagai jaminan yang memberikan ketenangan batin bagi para pembeli. Yang ketiga, pengaruh lingkungan sosial. Tentunya, saat ingin memutuskan membeli produk, rekomendasi dari keluarga, sahabat, influencer, atau komunitas keagamaan tentunya akan sangat kuat dalam mempengaruhi pemilihan produk. Apalagi di era digital sekarang, pengaruh ini tentunya akan semakin masif melalui ulasan produk, video unboxing, dan word of mouth melalui media sosial. Dan yang keempat adalah citra merek atau reputasi merek, brand image. Brand yang sudah dipercaya dan memiliki reputasi halal yang kuat cenderung menjadi pilihan utama konsumen muslim. Bahkan tanpa pengecekan yang mendalam, hal ini membuktikan bahwa kepercayaan adalah aset jangka panjang yang sangat berharga bagi konsumen. Tentunya dari faktor-faktor yang telah saya jabarkan tadi akan saling berinteraksi dan membentuk pola perilaku konsumen muslim secara menyeluruh. Next.
Kita sekarang prinsip Islam. Yang pertama adalah kesadaran halal yang meningkat. Konsumen muslim di Indonesia menjadi semakin kritis dan menjadikan status kehalalan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam keputusan pembelian. Hal ini mencerminkan tingkat literasi keislaman yang terus berkembang apalagi di Indonesia dan di era sekarang menjadi sebuah tren yang sangat positif. Yang kedua, potensi akad syariah dalam transaksi digital. Secara fikih, transaksi online dapat menggunakan akad-akad yang sah menurut Islam. Di antaranya yang pertama akad salam, yaitu pemesanan barang yang belum ada di tangan penjual. Yang kedua, akad wakalah, yaitu perwakilan dalam proses transaksi. Yang ketiga, akad jualah, yaitu pemberian upah atas jasa tertentu. Selama rukun-rukun dan syarat terpenuhi, transaksi digital pada dasarnya sah secara syariah. Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat adaptif dan relevan di setiap zaman. Yang ketiga adalah sistem perlindungan konsumen yang berkembang. Platform marketplace umumnya sudah menyediakan sistem pembayaran yang aman, mekanisme retur barang, dan layanan penanganan keluhan yang terstruktur. Hal ini mencerminkan semangat keadilan dalam muamalah Islam, bahwa hak kedua belah pihak harus terlindungi, baik hak konsumen maupun hak penjual. Next. Namun, tentunya kita tidak luput dari tantangan dalam implementasi prinsip syariah ini. Yang pertama adalah lemahnya jaminan kehalalan. Masih terdapat celah besar dalam ekosistem sertifikasi halal di marketplace digital. Platform e-commerce belum secara aktif dan sistematis memastikan kebenaran klaim halal yang disampaikan oleh para penjual. Hal ini menciptakan ruang abu-abu yang penuh resiko bagi konsumen muslim, apalagi jika tidak meneliti terlebih dahulu. Yang kedua, perilaku konsumtif yang berlebihan. Hal ini mungkin menjadi tantangan yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama seperti fitur-fitur yang kita ketahui, seperti flash sale, cashback, gratis ongkir tanpa minimum, serta algoritma rekomendasi produk yang tentunya dirancang untuk memaksimalkan frekuensi pembelian yang seringkali jauh melampaui kebutuhan nyata. Pola ini tentunya akan mendorong pembelian impulsif yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti dalam yang tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Yang ketiga adalah praktik gur. Ditemukan adanya beberapa praktik seperti pembulatan harga transaksi COD yang tidak diinformasikan di awal. Yang kedua, promo atau diskon yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan syarat yang dijanjikan. Yang ketiga, perbedaan spesifikasi antara deskripsi produk dan barang yang diterima oleh pembeli. Tentunya, praktik-praktik ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan kejujuran yang menjadi pilar utama dalam muamalah Islam. Next. Baik, begitu materi yang kami sampaikan. Izinkan saya untuk merangkum beberapa kesimpulan yang dapat kami analisis terkait materi yang telah kami paparkan. Yang pertama adalah marketplace digital membuka peluang besar bagi konsumen muslim untuk mengakses produk halal dengan lebih mudah dan beragam. Namun, kemudahan ini harus disikapi dengan penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan. Yang kedua, konsumsi di marketplace baru dapat dikatakan sesuai prinsip Islam apabila persyaratan dari sisi penjual, platform, dan konsumen semuanya terpenuhi. Dan saat ini, kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya tercapai. Yang ketiga, 4 faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumsi, yaitu kesadaran halal, sertifikasi resmi, pengaruh sosial, dan citra merek, perlu terus diperkuat secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting, yaitu terdapat 3 tantangan syariah yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari lemahnya jaminan kehalalan, perilaku konsumtif yang berlebihan, dan praktik-praktik yang mengandung gharar. Baik, dari kami membuka sesi tanya-jawab. Apabila dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, silakan bisa langsung mengetik atau menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat maupun grup. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berapa menit ya kira-kira? Jeng, jeng, jeng. Ceng, ceng, ceng. Ada menitnya nggak sih?